Jadi kita sudah menyusuri mulai dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, dan sekarang kita ke Thomas ya. Thomas. Nah, menurut catatan penginjil Matius, Thomas ini ada di dalam rangkaian dengan Matius dan juga Yakobus, anak Alfeus. Diduga jadinya ini mereka bersaudara, diduga ya, diduga. Tapi memang tidak dituliskan sejelas Simon ya dengan Andreas begitu ya yang bersaudara. Thomas, Matius dan Yakobus hanya dituliskan berurutan begitu. Oke ya, jadi kita sekarang Thomas. Saya akan mulai saja. Jadi catatan mengenai Thomas Rasul Tuhan Yesus Kristus ini ya, kalau di dalam bahasa Inggris memang THOMAS ya, tapi di dalam bahasa Indonesia kita TOMAS langsung Thomas ya. Thomas itu paling banyak kisahnya ada di Injil Yohanes ya, Yohanes 11 ayat 16, Yohanes 14 ayat 5 dan Yohanes 20 ya, juga ada di Yohanes 21. Jadi di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas hanya dicatat ini daftar murid-murid Tuhan ya. Tapi kalau kisahnya Thomas sendiri itu ada di Injil Yohanes paling banyak. Oke ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, arti nama ya. Jadi Thomas itu di dalam bahasa Aram itu ya, Theoma ya, eh, artinya adalah double ya, double Aram itu. Tapi di dalam bahasa Yunani ya, itu disebut Didymos ya atau Didymus ya. Di dalam bahasa Indonesianya kita sebut Didymus. Didymus itu adalah bahasa Yunani ya. Artinya kembar ya, Didymos. Nah, Thomas ini disebut juga Didymus. Ya, jadi kalau kita lihat Thomas itu mengikuti bahasa Aram tapi bahasa Yunaninya Didymos atau kembar. Kenapa disebut kembar? Para ahli kitab suci melihat bahwa eh, rasanya dia ada kembarannya itu ya, tapi kembarannya tidak dicatat di Alkitab. Itu pemahaman pertama. Pemahaman berikut ada yang mengatakan bahwa Thomas ini adalah kembarannya Yesus ya. Tapi juga itu nggak ada bukti-bukti lain ya. Nah, oleh sebab itu dapat kita simpulkan kembaran Thomas ini tidak diketahui ya. Memang dia ini disebut si kembar, tapi yang nampak adalah hanya Thomasnya saja, seperti begitu. Nah, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 22, di situ ada disebut seorang yang bernama Yudas, dalam kurung yang bukan Iskariot. Yudas yang bukan Iskariot. Seperti itu, dituliskan begitu. Di dalam Yohanes 14 ayat 22. Nah, para ahli mengatakan ini adalah yang dimaksud oleh penginjil Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 22 adalah Thomas, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat catatan tentangnya itu paling banyak ada di Injil Yohanes, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, yang berikutnya yaitu tempat tinggalnya ya. Tempat tinggal dari Thomas ini tidak dituliskan juga ya. Tapi yang kita bisa tadi saya sudah singgung ya. Eh, Simak ada seorang ahli yang mengatakan Yakobus anak Alfeus, Matius dan Thomas ini ya diduga adalah bersaudara ya. Jadi mereka ini anak-anak Alfeus. Tapi kalau kita mungkin hanya menyimak saja ya, tidak perlu sampai mencari tahu detail karena memang sumbernya terbatas. Nah, tempat tinggalnya tidak diketahui jadinya ya, seperti itu. Tempat domisilinya. Tapi kalau kita mau mencermati, mungkin memang ini kemungkinan ya Ibu Bapak ya, tidak jauh dari eh, murid-murid lain, Simon, Andreas, ya, Yakobus, yang bekerja sebagai pencari ikan ya, di Danau Galilea begitu.
Pekerjaannya, nah ini diduga bidang perikanan. Kenapa begitu, Ibu Bapak? Karena di dalam catatan penginjil Yohanes di Yohanes 21 ayat 2 sampai 3, ini Yohanes yang paling pasal-pasal akhir ya. Dikisahkan waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di Yohanes 21 ini Petrus mengajak, bukan mengajak sih sebenarnya, Petrus mengatakan dia mau cari ikan. Dan murid-murid rasul-rasul maksudnya itu ikut Petrus, termasuk Thomas gitu. Jadi walaupun dia bukan penangkap ikan seperti Petrus, tapi mungkin memang bergerak di bidang perikanan ya. Karena memang dia ikut juga itu ya, mencari ikan begitu ya. Makanya kita bisa duga sebagian besar nih murid-murid Tuhan Yesus itu nggak jauh-jauh lah dari bisnis perikanan gitu. Oh iya ya, ada sekedar intermezzo sedikit ya. Dulu itu orang-orang Kristen waktu awal-awal mereka jemaat berdiri, kan itu dikejar-kejar sama orang Roma ya. Lalu mereka punya simbol ya, simbol untuk menandakan pertemuan ya, yaitu gambar ikan ya. Gambar ikan, terus di dalamnya itu ditulis iktus ya. Iktus begitu. Itu memang orang Romawi nggak tahu ya, pikirnya ikan aja gitu. Padahal itu adalah simbol dari gereja ya, dari para pengikut Kristus. Nah kalau kita lihat itu secara harfiah juga mereka sebelum ikut Yesus sebagai rasul bergerak di bidang perikanan. Lah ini ya intermezzo saja ya. Jadi rasul-rasul Kristus tuh memang kemungkinan besar mereka bidang pekerjaannya itu sebelum secara penuh waktu sebagai rasul Kristus adalah pencari ikan ya. Karakter dari Thomas ini dia pemberani ya. Kita akan lihat nanti dari kisah-kisah yang dicatat oleh penginjil Yohanes tentang Thomas. Thomas ini berani ya. Dia mengungkapkan dengan kata-kata keberaniannya. Nanti kita lihat ya. Tapi juga peragu. Nah ini yang kita mungkin kenal ya. Thomas kalau di dalam bahasa Inggris the doubter, Thomas yang peragu ya. Oke, dua karakter ini yang dimiliki oleh Rasul Kristus yang namanya Thomas ya. Nah dinamika imannya, perjalanan imannya ya, kisah-kisah yang dicatat oleh penginjil Yohanes tentang Thomas ini ya, yaitu pertama sekali dia itu hadir saat Lazarus dibangkitkan. Lazarus yang adalah saudara dari siapa? Ibu bapak saudara Marta dan Maria ya. Ini di Betania. Ya, Lazarus ini sudah mati ya. Lalu Tuhan Yesus sebenarnya itu di kisahnya itu dikasih pesan ya, bahwa Lazarus itu sedang sakit. Nah, tapi Tuhan Yesus dicatat agak menunda untuk pergi ke Betania. Tapi lalu Tuhan Yesus pergi juga, Lazarus sudah mati. Ya. Lalu Lazarus dipanggil dari luar kubur ya, Lazarus ya, dan dia bangkit. Nah, Thomas hadir di dalam peristiwa kebangkitan Lazarus ini. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 6. Sebelum peristiwa ini, waktu Tuhan Yesus awalnya menunda terus akhirnya pergi ya, aku akan pergi ke sana. Thomas itu mengatakan ya. Nah, makanya ini kita ungkap di sini diteruskan setia pada Yesus. Dia mengungkapkan di dalam Yohanes 11 ayat 16 itu bahwa dia mau pergi bersama dengan Yesus ke Betania. Nah, inilah kita melihat keberanian dari Thomas ini, Ibu Bapak. Kenapa disebut berani? Sebab daerah Lazarus tinggal itu Betania dekat dengan Yerusalem. Dan keadaannya pada waktu itu kita tahu ya, akibat Tuhan Yesus itu nggak disukai oleh para pemimpin agama waktu itu ya, dianggap menyesatkan. Jadi Tuhan Yesus dicari-cari, hendak diajukan ke mahkamah peradilan agama ya, karena dianggap melanggar hukum-hukum agama Yahudi atau Taurat. Jadi bahaya ya, artinya terancam lah ya. Dan Thomas mengatakan,
ayo kita pergi ke sana, ke Betania. Itu kan berani ya. Jadi ini alasan kenapa karakter dari Thomas ini kita katakan dia berani. Sebab dia itu ya, waktu Tuhan Yesus mau pergi ke Betania untuk menjumpai Lazarus, Marta dan Maria, dia mau ikut. Ya, dia mau ikut. Jadi ini ibarat nih kalau udah ada situasi yang menyeramkan, menegangkan gitu ya. Kan seringkali kita mungkin juga menjumpai ya keadaan, aduh udah jangan ke daerah itu, bahaya ya, lagi misalnya ada bencana alam ya, atau lagi ada konflik ya begitu. Tapi karena mungkin kita ada sesuatu tindakan yang penting, yang kebaikan yang kita harus tunjukkan, terus ada orang yang berani, nggak apa-apa, ayo kita pergi ke sana, aku mau sama kamu. Nah, itu kan adalah orang yang berani ya, berani menunjukkan, menghadirkan diri. Itu dia Thomas, Rasul Kristus. Dia berani. Nah, jadi kita jangan hanya mengatakan Thomas itu peragu ya, dia nggak percaya. Sebelum kejadian yang disebut dia meragukan, dia itu berani bersama Yesus, menemani Yesus ke Betania untuk membangkitkan Lazarus itu ya. Dia berani walaupun keadaan Yesus itu terancam untuk ditangkap, untuk diadili. Makanya jangan kecil hati bagi yang mungkin punya saudara atau ada yang namanya Thomas ya, seolah-olah kecil gitu ya. Wah, peragu. Enggak ya, Thomas itu termasuk murid yang berani. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 28 di dalam peristiwa penampakan yang kedua, Thomas juga mengatakan, dari mulutnya keluar ungkapan ya Allahku ya Allahku ya Tuhanku, begitu waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kedua kali. Nah, ini pun Yohanes 20 ayat 28 ini kata para ahli puncak dari Injil Yohanes. Keluar dari mulut Thomas, dia percaya pada Yesus yang bangkit. Selain itu, di dalam Injil Yohanes dikisahkan juga perjalanan Yesus itu ya, ditemani oleh rasul-rasul termasuk Thomas. Dia minta ditunjukkan jalan ke rumah Bapa ya. Tunjukkanlah kepada kami jalan ke situ ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ya, aduh aku sudah bersama-sama dengan kamu nggak tahu ya. Lalu keluarlah ya di dalam Yohanes juga pasal 14, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita renungkan ya, kita coba cermati, Thomas minta tunjukkan jalan ke rumah Bapa. Berarti ini dia itu pribadi yang serius di dalam mencari tahu ya. Jadi sebelum peristiwa yang kita umumnya kenal ya, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri dia nggak percaya, dia sendiri nih waktu Tuhan Yesus masih belum disalib, dia sudah mengungkapkan, Tuhan tunjukkan jalan ke rumah Bapa. Dia ini orang yang mencari ya. Dia orang yang bukan lembek, bukan yang hanya diem aja, dia mau cari tahu ya. Dia mau cari tahu. Mesti pokoknya nih aku mesti cari tahu ya, tentang Yesus, tentang apa yang dia sampaikan. Aku mau cari tahu. Yesus mengatakan tentang Bapa, rumah ya. Apa itu? Aku mau tahu. Seperti gitu. Bagus ya Ibu Bapak ya. Ini tindakan yang tidak buruk seperti itu. Jadi bukan hanya iya aja menerima ya, atau nggak mau menunjukkan sikap tegas, tapi dia mau mencari tahu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan ya kepada Thomas ya, menjawab rasa ingin tahu dari Thomas. Nah, berikutnya kisah imannya itu kita sudah tahu ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia mati ya. Lalu dia dibangkitkan, dan Yesus waktu itu menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, sebagaimana dicatat oleh penginjil Yohanes. Pada saat murid-murid di Yohanes 20 ayat 24 itu berkumpul di ruang yang dengan pintu-pintu yang terkunci.
Karena kata penginjil Yohanes ya, mereka takut ya kepada orang-orang Yahudi. Nah, semua ada ya. Semua ada kecuali mungkin Yudas ya. Yudas tidak ada. Dia sudah memilih jalan yang berbeda ya dari rasul-rasul lain. Nah, Thomas ini tidak hadir waktu Yesus menampakkan diri ya. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kan murid-muridnya mengatakan kepada Thomas ya, guru datang ya, guru hadir ya, dia bangkit. Lalu keluarlah statement atau ungkapan yang terkenal itu ya, katanya, sebelum aku mencucukkan jariku ya kepada luka-luka Yesus tuh ya, di tangan, di lambung, aku tidak percaya. Nah, Ibu Bapak, ini menarik nih, ada beberapa penafsir melihat sudut ungkapan Thomas ini nggak sepenuhnya melulu negatif ya. Memang kita kalau simak secara sekilas ini negatif, yang kau nggak percaya gitu ya. Tapi ungkapan ini sebenarnya ya, walaupun mungkin ada kesan negatif, tapi kalau kita lihat karakter dia ya, sebelum kisah-kisah sebelumnya maksudnya ya, dia itu mengatakan pada Yesus dia mau menemani Yesus di Betania, dia ingin tahu rumah Bapa ya, wajar saja. Sehingga kalau begitu teman-temannya mengatakan guru udah menampakkan diri ke kita, dia langsung mengatakan ya, aku sebelum mencucukkan tanganku ya pada lukanya, aku sekali-kali gak percaya. Jadi kita bisa membuat kita bisa memahami maksud saya. Jangan buru-buru melabel itu sebagai sikap negatif, tapi kita pahami ya. Kita pahami alasan kenapa Thomas mengatakan itu. Ya, dia adalah pribadi yang ingin menggali ya, ingin mengalami sendiri begitu ya. Dan itu kan nggak jelek, Walaupun mungkin ya itu tindakan yang unik ya, nggak semua orang memilih seperti itu. Jadi Thomas ingin mengalami sendiri ya, ingin menggali lagi. Dia karena memang pribadi yang tidak langsung percaya begitu ya. Dia ingin melihat secara langsung apa yang menjadi pengalaman luar biasa itu ya. Baru kemudian dikisahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kembali, dan lalu dia datang kepada Thomas, dan lalu ya ini ya, dia nggak percaya, Yesus bangkit ya, Yohanes 20 ayat 25 ungkapan yang itu. Nah, lalu pada pertemuan berikut Yesus kembali menampakkan diri waktu murid-murid semua berkumpul dan Thomas ada di sana, dan dia mengatakan Tuhan Yesus kepada Thomas, ya ini aku ya, mari ayo lihatlah tangan dan lambungku ya. Dan di Injil dicatatkan, nggak ditulis lalu Thomas mencucukkan tangannya ke luka Yesus, ke lambung Yesus gitu ya, nggak ada ditulis gitu ya. Walaupun kalau ibu bapak cari di internet ya, lewat Google, gambar Thomas ketemu Yesus, ada sebuah lukisan dari abad-abad pertengahan kayaknya itu ya, saya tidak begitu paham. Tangan Thomas itu mau menyucukkan ke lambung Yesus gitu ya, itu gambaran aja. Sebenarnya di dalam Injil nggak ada. Yang ada adalah tanggapan Thomas ketika dikatakan oleh Yesus, ini aku gitu. Dia lalu mengatakan ya, aku percaya ya, ya Allahku ya, ya Tuhanku. Ya, jadi itu ungkapan pengakuan iman pertama ya. Ya rasanya ya, dari Yesus yang bangkit ya, komplit kan dia. Jadi kan kalau Petrus tuh mengakui Yesus Mesias, tapi kan karya Mesias kan belum lengkap ya, sebelum Tuhan Yesus mati bangkit ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati bangkit, pengakuan akan Yesus ya, yang adalah anak Allah, berkuasa mengalahkan maut ya, diungkapkan dari seorang murid yang namanya Thomas ya, yang acap kali kita mungkin agak ya Thomas nggak percaya, seringkali ajakin bercanda ya, kamu Thomas banget sih nggak percaya aku bilang gitu. Padahal kita lihat itu ungkapan ketika di akhirnya percaya, itu ungkapan iman pertama ya dari murid-murid ya, tentang karya utuh Yesus yang mati, yang kemudian bangkit ya, berkuasa ya. Ini yang disaksikan dan dinyatakan maksud saya oleh
Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 26, lalu di dalam Yohanes 21 juga waktu penampakan di tepi danau, penampakan kembali, Thomas juga hadir di sana. Dan setelah Tuhan Yesus naik ya ke surga, mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan karya kasihnya, untuk menceritakan pengajarannya, untuk menjadi saksinya ya, supaya orang lihat gimana hidup yang diubahkan oleh kasih Yesus, mengajarkan ya, lalu membaptiskan ya, melakukan apa yang diperintahkan. Thomas tinggal bersama rasul-rasul lain di Yerusalem. Artinya dia itu setia ya. Dia orang yang konsisten, dia tetap menghidupi apa yang dia imani ya, tetap gabung, tetap ada bersama rasul-rasul lain di Yerusalem, begitu ya. Jadi memang ini teladan iman ya untuk kita ya Bu Bapak ya. Jadi kemanapun kita berada, jangan sampai meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman ya. Manakala kita mungkin ada rezeki ke luar negeri, ada rezeki mungkin harus pindah domisili ke luar kota, manakala ada hari Minggu atau ada kegiatan-kegiatan gerejawi ya bersama saudara seiman, mestinya kita datang ya, kita tinggal ya. Artinya kita tetap berkumpul ya. Kalau zaman sekarang berarti kalaupun meskipun melalui online ya, tetap kita mengupayakan diri untuk bergabung ya. Sebab disitulah bersama-sama di dalam persekutuan sesama pengikut Yesus, kita dapat penguatan satu sama lain ya. Kita diikat di dalam kasih, di dalam kebaikan ya. Itu penting sekali. Thomas tinggal bersama dengan rasul lain di Yerusalem. Dia tidak jalan sendiri, dia tetap ya sama-sama saling mengingatkan, saling dikuatkan dan melayani ya, sebagai rasul-rasul Kristus melanjutkan karya kebaikan Kristus di dalam kehidupan mereka ya. Kayak begitu. Oke, berikutnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14 ini dicatat ya. Berikutnya adalah tentang akhir kehidupan Thomas. Menurut tradisi gereja ya, yang kemudian berkembang pada abad 1, kedua, ketiga, Rasul Thomas itu melayani sampai jauh ya. Mungkin ini yang antara lain salah satu yang mungkin jauh juga ya, yaitu selain Andreas kan menurut tradisi itu dia sampai ke Inggris ya. Ini apa namanya? Kalau saya nggak salah itu ya, Andreas itu siapa kemarin yang kita udah bahas itu ya, Andreas atau Filipus, saya lupa. Thomas ini dia mengabarkan Injil ke India ya, India. Jadi India itu ada di sebelah timur dari Israel ya. Kemarin kita waktu Torohani ya, itu sudah kita lihat. Jadi ke arah kita sih, ke arah Indonesia itu ya. Nah, sampai sekarang di India itu ada sebuah gereja yang bernama Gereja Mar Thoma ya, artinya Gereja Master Thomas, Gereja Tuan Thomas begitu ya. Karena di Hayati itu didirikan oleh Rasul Kristus yang namanya Thomas ini, dan dia pun mati martir di India ya, dibunuh oleh raja India katanya ya, karena mengabarkan Injil Kristus. Tapi Injil tetap tersebar dan beberapa pengikut Kristus ya sampai sekarang masih ada gereja Mar Thoma begitu. Nah, seperti itu ya akhir kehidupan dari Rasul Thomas. Nah, memang Ibu Bapak ada berkembang literatur namanya apokrifa ya. Apokrifa itu adalah sumber-sumber yang di luar kanon kitab suci kita, yang mengisahkan tentang pelayanan Rasul Thomas ini. Beberapa dapat saya sebutkan, yaitu Injil Thomas ya, yang berisikan ucapan-ucapan Yesus secara khusus kepada Thomas ya, atau Didimus. Ada sekitar ratusan ya, saya lupa itu detailnya. Nanti mungkin Ibu Bapak bisa cari sendiri di internet gitu. Atau ada juga selain Injil Thomas itu adalah pewahyuan kepada Thomas ya, seperti begitu.
dan juga kisah pelayanan Thomas ya, dari India ya, di India juga ya ada. Jadi ada sekitar kurang lebih 3 ya kayaknya ya, 3 literatur tentang Thomas. Tapi itu karena namanya jenisnya apokrifa ya, apokrifa di luar kanon kitab suci, maka walaupun disebut Injil Thomas gitu ya, dia tidak masuk Injil kita yang ada 4 itu ya. Kenapa? Alasannya adalah karena memang beberapa pesan-pesan yang ada di Injil itu ya, kalau dilihat itu berbeda ya, ininya apa namanya ya, isi pesannya, pemaknaannya, pemahaman dengan Injil-Injil kanonik kita ya, Injil yang ada di Alkitab kita itu ya. Beberapa itu sangat kental dengan penghayatan gnostik. Gnostik itu adalah arti sederhananya itu pengetahuan ya. Itu adalah ragam spiritual ya, Yunani atau Helenistik. Orang-orang Yunani itu mengatakan untuk bisa mencapai yang ilahi, yang suci, harus didapat melalui pengetahuan yang sifatnya rahasia, yang mistik ya, yang membatin. Nah, itu gnostik itu begitu. Sehingga yang diperlihatkan di dalam Injil-Injil apokrif, yang salah satu juga Injil Thomas, nuansa gnostiknya itu sangat kental ya. Jadi walaupun ada percakapan yang disebut Yesus dengan muridnya gitu, itu beda dengan Injil kita itu ya. Jadi itu agak membingungkan justru ya. Artinya itu samar-samar gitu, susah ditangkap. Nah, itulah Injil Thomas dan juga tulisan-tulisan apokrif itu kenapa enggak masuk itu begitu ya. Tapi apakah boleh dibaca, dipelajarin? Ya boleh, nggak apa-apa ya. Kalau yang mau mempelajari, tapi dengan catatan tadi bahwa gaya bahasanya itu sangat terpengaruh oleh ragam spiritual namanya gnostik ya. Agama gnostik atau agama Yunani pada waktu zaman itu ya, yang untuk spiritualitas itu harus lewat pengetahuan rahasia apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi nggak down to earth ya, malah jadi lebih membingungkan ya. Pesan Yesusnya nggak jelas jadinya, banyak tafsiran. Kalau Injil-Injil kita kan jelas ya, kisah Tuhan Yesus yang dilahirkan, Tuhan Yesus yang dibaptis, Tuhan Yesus yang kemudian apa namanya menyembuhkan orang ya. Mungkin di Injil Yohanes ada beberapa yang apa ya, katakanlah warnanya sedikit agak dalam filosofis, kayak Tuhan Yesus bilang ini, akulah terang dunia ya, akulah pintu. Tapi di Injil Yohanes walaupun mungkin agak sedikit kayak apa ya, filosofik gitu, dan dijelaskan kan ya, dijelaskan maksudnya apa begitu. Nah, tapi kalau di Injil-Injil lain itu yang tadi yang apokrif itu nggak ada penjelasan, jadi gelap ya. Artinya kita mesti meraba-raba ya. Itu dia Ibu Bapak ya, sekedar pengetahuan, karena memang ada beberapa kalau kita cari yang menggunakan nama Rasul Thomas ya, Injil Thomas, Wahyu kepada Thomas ya, terus kisah pelayanan Thomas itu berkembang sekitar abad 1, kedua, ketiga ya. Keempat juga kalau saya nggak salah ya, tahun 500 itu ketemu. Oke. Nah, ini dia gereja Mar Thoma dan dia martir di India. Jadi kesimpulannya apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Kristus yang namanya Thomas atau Didimus ini, yaitu bahwa iman yang ragu itu berharga ya. Tuhan Yesus kan waktu Thomas mengatakan apa namanya, sebelum aku mencucukkan jari, terus tidak jariku kepada luka lambung, aku nggak percaya. Kan nggak terus abis dia ngomong gitu terus dilaknat ya, diajab ke sambar geledek gitu, enggak kan ya. Injil kita nggak menulis begitu. Nah, tapi Injil kita menulis apa, setelah itu Tuhan Yesus menolong ya. Tuhan Yesus hadir lagi, di mana waktu Thomas berkumpul, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menjumpai Thomas, ini aku ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menolong keraguan iman dari orang-orang yang ragu, orang-orang yang bimbang. Tuhan Yesus akan tolong supaya jangan ragu lagi ya. Kalimat yang diucapkan kan, engkau percaya karena melihat, berbahagialah
Mereka yang percaya tapi tidak melihat. Nah, itu untuk kita ya. Kita mungkin tidak mengalami ya pengalaman seperti rasul-rasul ini ya. Di ruangan itu Tuhan Yesus tiba-tiba datang ya, menjumpai ini aku. Kita kan nggak ngalamin lagi ya. Mungkin ada beberapa yang mengaku-ngaku, tapi itu kan pengalaman individual ya. Dan rasanya kita juga nggak perlu mengalami pengalaman itu, karena kita percaya nggak melihat kata Kristus itu kita berbahagia ya. Eh, saya ingat dulu ya diajar oleh saya lupa ya guru agama saya atau apa gitu waktu saya remaja. Katanya begini, kalau kamu ingin tahu ya Tuhan Yesus itu bangkit menampakkan diri di dunia ini sekarang ini, kamu bisa lihat di dalam kehadiran orang-orang yang percaya kepadanya ya, di dalam kehadiran gereja. Itu di situ Kristus hadir, Kristus datang ya. Ya, jadi jangan kita berkecil hati, oh Tuhan Yesus nggak nampakin diri ke kita ya. Tuhan Yesus hadir menampakkan diri ya melalui kehadiran gerejanya, orang-orang yang melanjutkan karya kasihnya, yang percaya kepadanya, yang dikuatkan, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus hadir. Nah, bagaimana dengan keraguan-keraguan individu atau pribadi? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Saya percaya Tuhan Yesus juga akan tolong ya. Tuhan Yesus akan tolong. Asal keraguan kita itu nggak stop untuk kemudian kita mundur. Kalau kita lihat keraguan Thomas ini ya, dia itu ingin mencari tahu, bukannya dia ingin udah deh saya nggak percaya, saya cari yang lain aja deh, nggak begitu. Dia itu mengatakan kepada teman-temannya, oke, kalian melihat Yesus, tapi aku nggak akan mudah kalian yakinkan. Aku mau mengalami sendiri. Nah, itu kan bagus. Dia menggali untuk maju ke depan. Dan itulah yang berharga. Iman yang seperti itu berharga. Tuhan akan tolong keraguan iman kita ya. Tuhan akan tolong ya. Justru itu kan semangat ya Ibu Bapak ya. Itu dalam rangka semangat, itu ragu yang semangat. Bukan ragu yang terus kemudian menyepelekan gitu, enggak. Dia ragu, dia bimbang yang ingin tahu. Coba ya, aku ingin mengalami sendiri. Nah, dan itu pelajaran iman dari Thomas adalah Tuhan Yesus akan tolong orang-orang yang punya kerinduan seperti itu ya. Tuhan Yesus akan singkapkan gitu. Dan memang kalau kita hayati ya di dalam keseharian hidup kita nih, kalau kita mau terapkan ya pelajaran iman dari Rasul Thomas ini adalah begini ya. Kalau kita renungkan kembali perjalanan hidup kita ya, dari semasa muda dulu sampai sekarang ya, yang lewat-lewat gitu. Kan pada saat kita ingin meningkatkan pengetahuan atau keahlian ya, kita kan mencari tahu juga ya. Ada hal-hal yang apa sih ini ya, aku pengen gali lebih dalam gitu ya. Itu kan bagus ya. Atau juga kalau istilah medik itu second opinion ya. Ada yang mengatakan, Pak ini begini ya, tapi kita mungkin saya pengen cari tahu, jangan-jangan ini beda ya. Ada second, ada ketiga, ada kedua, ketiga, keempat. Kita gali bukan untuk kita nggak percaya nggak, tapi ingin lebih memastikan. Itu bagus ya. Di dalam perjalanan keseharian kita itu, keraguan untuk kita kemudian melangkah maju itu bagus ya. Asal jangan ragu terus ya. Misalnya udah ke dokter pertama, dokternya mengatakan ini, dokter kedua sama, ketiga sama, keempat sama, kelima sama, dia masih ragu terus. Wah, itu berarti bukan salah dokternya, ada yang salah dengan keraguannya ya. Mestinya kita percaya ya, oh iya ternyata ini mau ditempuh, melangkah lagi ya, langkah berikutnya. Sama di dalam kehidupan iman juga begitu ya. Ada saya kenal orang yang dia ke gereja A, wah nggak puas, ke B, wah nggak puas, C, wah terus. Ada kali 5 sampai 7 gereja dia kelilingin ya kan. Nah, itu menurut saya patut dicurigai ya. Dia ini sebenarnya ragu atau pengen, dia jangan-jangan dia bukan ingin cari gali lebih dalam, dia hanya ingin mencari apa yang memuaskan
apa yang sesuai dengan keinginan dia, ya akhirnya nggak akan ketemu. Sebab mengikuti Yesus atau bergereja itu bukan bukan untuk memuaskan keinginan kita, enggak. Tapi kita mendengarkan ya, kita menyimak apa yang gereja tertentu atau gereja hidupi pada saat gereja mengakui bahwa mereka mengikuti Yesus. Ya, itu. Jadi ada sisi penerimaan juga dari kita ya. Perubahan gitu. Sebab nanti kalau kita ingin cari untuk memuaskan keinginan kita, wah, ribuan gereja dikelilingin juga sama aja bohong ya. Akhirnya nggak ketemu Yesus, ketemunya ego diri sendiri ya. Kayak begitu. Bukan saya mengatakan wah berarti saya nggak boleh pindah-pindah gereja dong. Enggak. Tapi kita ini iman yang ragu itu haruslah iman yang melangkah ya, bukan yang mundur, melangkah ya. Dan di dalam keraguan itu jadinya untuk mendapat lebih kejelasan ya, bukan semakin gak jelas, tapi semakin kejelasan. Dan seperti Thomas ya, dia akhirnya mengikuti Yesus dengan setia. Bukti sejarah ya, gereja Martoma itu berdiri ya, disebut nama Thomas di sana, seorang murid yang awalnya ragu tapi kemudian percaya, dan dia berkarya dengan setia bahkan sampai nyawa diberikan untuk untuk supaya kesaksian Kristus dan Injilnya itu dialami banyak orang. Begitu. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan untuk bahan ngobrol kita ya. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol setelah ini. Silakan.